Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku yang solih-solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Guru doakan semoga anak-anak selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, bagaimana kemarin sore, apakah sudah menyimak cerita tentang Rasulullah saat menerima wahyu? Kemudian siapa saja yang diajak oleh Rasulullah untuk mengikuti ajaran Islam? Siapa yang pertama kali diajak oleh Rasulullah? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan beberapa orang yang diajak Rasulullah untuk masuk Islam pertama kali. Namun sebelumnya kita simak ada sebuah cerita dari Ahmad dan Nisa yang kita ceritakan kemarin. Di sebuah perjalanan ada sebuah mobil. Wah, ternyata ada sebuah kecelakaan, anak-anak. Ada sebuah kecelakaan. Kemudian saat ini Ahmad sedang berada di rumah menemui ibunya. Assalamualaikum ibu. Assalamualaikum ibu. Ibunya menjawab salam dari Ahmad tadi dengan suara lirih dan diikuti perasaan yang sedih. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ahmad. Kemudian Ahmad penasaran. Ibu kenapa ya? Kok tumben ibu sedih? Kemudian ibu menjawab, Ahmad, ibu khawatir. Barusan dapat kabar bahwa ayah kecelakaan saat pulang kerja. Kemudian Ahmad, ibu, kita tunggu ayah saja ya. Kita tunggu ayah, semoga ayah baik-baik saja. Tidak berselang lama, terdengar suara mobil di halaman rumah. Dengan senang hati Ahmad menyambutnya. Ayah, ayah, ayah. Kemudian ibu dengan tenang kemudian menenangkan ayah. Ayah, ini ibu sudah buatkan minum. Ayah silakan istirahat dulu. Kemudian nanti kalau ayah sudah tenang, sudah baik-baik saja, baru diceritakan tadi ada kejadian apa. Kemudian Ahmad jadi teringat, wah, ibu sabar sekali ya. Ibu tenang sekali ya saat mendapat cobaan. Ibu selalu bertakwa saat mendapat cobaan. Ahmad jadi ingat kisah yang diceritakan oleh Pak Ustadz tadi, yaitu tentang istri Rasulullah yang bernama Khadijah. Nah, bagaimana cerita Siti Khadijah ini? Nah, Khadijah ini adalah orang yang pertama kali masuk Islam karena beliau adalah istri Rasulullah. Beliau, Khadijah, selalu mendukung dakwahnya Nabi Muhammad. Apa buktinya kalau Khadijah itu mendukung? Anak-anak tahu enggak? Semua hartanya itu disumbangkan untuk dakwah Islam. Semua, tidak terkecuali. Dan Khadijah selalu memotivasi Rasulullah saat Rasulullah sedang sedih, saat Rasulullah sedang ada masalah. Khadijah inilah orang yang memotivasi, menghibur untuk kepada Rasulullah. Nah, kemudian anak-anak, kita lanjutkan lagi cerita dari Ahmad. Ahmad, Nisa, dan Ustadz ini sedang melingkar. Kemudian Ahmad penasaran. Ustadz, kemudian siapa lagi orang yang pertama kali masuk Islam? Tapi yang dari anak-anak loh Ustadz. Ayo siapa Ustadz? Ahmad penasaran ini. Kemudian Ustadz balik tanya kepada kalian. Menurut kalian siapa? Ayo coba tebak. Ahmad berpikir, siapa ya Nis? Nisa juga berpikir, siapa ya Ahmad? Nah, kemudian Ahmad ingat, Ali bukan Ustaz. Kemudian Ustaz jawab, ya benar. Dari kalangan anak-anak, orang yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah satu-satunya manusia yang dilahirkan di Ka'bah. Loh, kok bisa? Iya,
Karena ibunya Ali bin Abi Thalib ini tidak mau disentuh oleh dukun beranak. Beliau menyendiri di Ka'bah. Atas kehendak Allah lahirlah manusia hebat, Ali bin Abi Thalib. Sejak kecil Ali ini diasuh oleh Rasulullah dan Khadijah. Suatu hari saat berada di rumah, Ali tidak sengaja melihat Rasulullah bersama Khadijah ini sedang sholat. Setelah sholat selesai, Ali penasaran, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, tadi apa yang dilakukan? Itu gerakan apa namanya?" Rasulullah menjawab, "Ini adalah sholat. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan agama Islam, untuk menyebarkan agama Islam. Nah, maukah kau Ali ikut ajaran Islam?" Dengan mantap, dengan penuh percaya, Ali langsung mengiyakan. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ali langsung mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan kisahnya Ahmad dan Nisa tadi. Ahmad, Nisa, dan Ustadz dan beserta teman-teman yang lain yang masih banyak ini sedang berpetualang. Asik dong. Iya, berpetualang di tengah hutan yang sangat luas. Jarang sekali ada rumah penduduk. Nah, kemudian mereka saat berada di tengah hutan ini kebingungan. Ustadz, kita lewat jalan mana?" Temannya lain, Ustadz, lewat jalan mana ini? Kita bingung. Nah, kemudian ada salah satu temannya yang mengatakan, "Sepertinya lewat jalan sana, jalan yang benar itu." Kemudian Ahmad bilang, "Hah? Masa sih? Dulu kan kamu pernah berbohong." Nah, kemudian ustadznya menyampaikan, "Anak-anak, usahakan kita selalu bersikap jujur, selalu berkata jujur. Persis seperti sifat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah manusia yang jujur, manusia pilihan Allah yang punya sifat jujur, tidak pernah berbohong." Nah, kisahnya seperti apa saat beliau jujur? Beliau saat ditemui oleh Abu Bakar. Waktu itu Abu Bakar sedang pulang dari berdagang, kemudian pulang ke kota Mekah. Para penduduknya langsung menemui Abu Bakar. Abu Bakar, gawat ini. Ada yang ngaku-ngaku sebagai nabi, dan tidak mau menyembah berhala. Sudah tidak mau lagi menyembah berhala. Beliau adalah Muhammad. Nah, kemudian Abu Bakar dengan segera mendatangi untuk menemui Nabi Muhammad. "Wahai Muhammad, apakah benar yang dikatakan oleh warga, yang dikatakan oleh penduduk sini? Engkau sekarang sudah mengaku sebagai nabi dan engkau sudah tidak mau menyembah berhala." Anak-anak, jawabnya Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad dengan tegas menjawab, "Benar Abu Bakar, saya sudah menerima risalah diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran, yaitu berupa agama Islam. Saya mendapatkan wahyu berupa Al-Quran. Maukah engkau Abu Bakar untuk mengikuti ajaran Islam?" Apa tanggapannya dari Abu Bakar? Nabi Muhammad ini terkenal adalah orang yang jujur. Abu Bakar dengan tegas langsung mengatakan, "Iya, saya mau memeluk agama Islam." Karena kejujuran Nabi Muhammad, Abu Bakar tidak ragu-ragu lagi untuk mengikuti ajaran Islam. Inilah contohnya sifat yang jujur yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku yang solih-solihah, demikian kisah para generasi pertama yang masuk Islam, yang memeluk Islam. Mohon maaf, Pak Guru hanya mencontohkan 3 saja. Anak-anak, baca lagi, boleh membaca lagi kisah-kisah Rasulullah, sangat menarik. Mohon maaf dari Pak Guru apabila banyak salah. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.